Ya, Pak Sony, Anda sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, tadi dari laporan tim kami di Hotel Pullman, akan berlangsung press conference dari tim Ahok dan Jarot, mengatakan ada 11 TPS yang kekurangan surat suara, lalu ada masalah ketidaksesuaian identitas pemilih dan juga pemilih palsu. Temuan Anda di lapangan, verifikasi seperti apa Pak tadi, Pak? Yang pertama, saya sudah nggak lagi PLT, mantan PLT Gubernur DKI. 2 kali mantan PLT. 2 kali, kemarin udah berakhir ya sudah. Yang pertama kita udah keliling, misalnya menemukan, terutama di Kelapa Gading. Itu sekitar 100 suara memang. Di satu TPS? Ada di beberapa TPS, di total kira-kira 100 suara kekurangan. Tapi kemudian mereka KPU dilakukan exchange, yang kira-kira kurang di sini bisa digeser ke yang lain dan seterusnya. Itu solusi sudah ada KPU. subsidi silang ya Pak ya? Saya kira KPU yang melakukan. Tapi fakta bahwa kekurangan suara jawabannya yes di TPS. Apakah jumlah signifikan Pak? Kekurangan surat suara itu? Saya kira itu kan kalau surat suara dibanding 1 juta, sekian juta ya saya kira kan tidak cukup signifikan. Tapi harus kita akui memang ada kekurangan suara, berarti salah distribusi entah gimana. Tapi kan kita sudah sepakat. Ketika kekurangan suara bisa digeser TPS lain. Makanya pembukaan pendaftaran itu pagi kan. Sehingga kita bisa ketahui deteksinya. Dengan suara sekian, kemudian kalau kelebihan yang daftar kita switch, itu kan sudah diantisipasi dari awal. Itu pertama kali untuk menutup kekurangan pada putaran yang pertama dulu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada case, ada yang ikut daftar. Pertama nyoblos DPT, kedua malah hilang namanya. Seperti ini juga ada. Tapi dia punya KTP. Nah, solusinya ya sebenarnya selama dia punya KTP elektronik tetap bisa nyoblos. Seperti itu kan juga sempat ada case juga, ada ribut-ribut kecil ya betul, tapi bisa diselesaikan di tempat. Belum lagi C6 juga ada, misalkan di Jakarta Barat ya khususnya, dia menggunakan C6 orang lain juga ada. Jadi kita harus akui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, masih ada beberapa lubang, sehingga case yang kita temukan dari pemantauan sekilas saja, di Jakarta itu Timur ada 2, Jakarta Barat 2, Jakarta Selatan 1, Jakarta Utara 1, Jakarta Pusat 1, itu sekilas kita keliling. Tapi sampai sore kita juga tidak mendeteksi angkanya seberapa banyak, tapi yang jelas permasalahan tersebut kita memang menemukan hal itu. Ya tidak 100% ya, sempurna pasti ada, termasuk juga ada DPT, KTP mati. Ya, seharusnya kalau DPT mati, DPT ada, KTP mati dengan bukti yang lain, ada surat kartu keluarga ya, tetap bisa milih sebenarnya, tidak perlu harus ditolak. Seperti ini masih ada kesalahan di tingkat PPS. Saya kira itu beberapa hal pemantauan kita di sini. Soal seberapa jauh itu kemudian signifikan mengaruhi ya, tentunya tidak harus diproses lebih lanjut. Tapi yang jelas tidak akan 100% sempurna lah. Ini kami sudah menyiapkan semaksimal mungkin dan masih ditemui beberapa permasalahan seperti itu. Pulau Seribu yang saya lihat zero permasalahan. Mas Henry, dilihat dari hasil quick count ada perbedaan suara yang cukup besar ya? Tajam. Cukup tajam, hampir 13%. Apakah kemudian ini akan dari Ahok Jarot ini akan maju? Kemudian rasanya tidak bisa ya? Saya rasa kayak misalnya hasil survei kedai kopi itu hingga saat ini suara masuk 91%, itu 5842 ya. Nah itu saya rasa terlalu jauh bedanya. Yang surprise sebetulnya satu-satunya wilayah yang Ahok sempat mengimbangi Anies itu ada di Jakarta Pusat sebetulnya di awal-awal. Tapi kemudian saat ini semuanya sudah dikuasai oleh Anies Sandi. Jadi agak mustahil juga kalau kelihatannya agak mission impossible kalau kemudian Ahok Jarot maju untuk menggugat hasil Pilgub, kecuali memang ada restu rezim yang melakukan itu. Tapi kalau kita berbicara soal representasi suara yang muncul hari ini hasil quick count, apakah ini lebih menitik beratkan kepada kurang maksimalnya mesin partai ini bekerja, ataukah lebih kepada ada pengaruh dari figur kedua pasangan calon? Saya rasa figur itu masih menjadi dominan karena di Indonesia figur ini masih dominan. Memang baru saja mengarah ke momentum politik, bagaimana si tokoh ini memanage momentum politik yang ada. Tapi kalau kita lihat memang nampaknya
tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Ahok Jarot selama putaran kedua. Bahkan ya itu, ada blunder-blunder yang menurut saya sangat mengganggu warga Jakarta. Ya seperti kalau nggak bisa pilih Ahok, pilih Haji Jarot. Pakai Haji loh, di awalnya malah tidak. Nah hal-hal seperti ini menurut saya yang akhirnya menjadi pembelajaran menurut saya buat daerah lain, bahwa jangan menganggap masyarakat pemilik suara tidak mengerti. Jadi hal-hal ini harus saling menghargai lah antara paslon dan pemilik suara. Kenapa saya katakan demikian? Karena suara Ahok pun tergerus gitu. Kalau suara Ahok naik, mungkin teori tadi atau hipotesa tadi bisa jadi salah. Tapi ini kan suaranya tergerus gitu. Tergerusnya itu 2%. Kalau 2% dari 7,2 juta lumayan banyak suaranya. Jadi memang pertimbangannya banyak sekali. Dan kemudian dari sisi media sosial, menurut saya ini juga memainkan peran penting. Media sosial yang dikelola atau menyokong Ahok Jarot saya rasa memiliki tingkat mengganggu orang yang pada level yang sudah luar biasa tinggi. Kalau kita baca media sosial dibanjiri dengan hoax-hoax ataupun beberapa orang yang memiliki akun tapi sangat mengganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang menurut saya lagi-lagi membuat situasi panas ini ternyata tidak terlalu disukai oleh warga masyarakat Jakarta. Tadinya kan medsos memang membantu Pak Jokowi untuk masuk ke ranah istana menjadi presiden. Tapi ternyata yang kedua yang pada saat ini media sosial masyarakat membacanya sudah sangat dewasa. Berarti memang cerdas. ada kesalahan dari tim kampanye Basuki Jarot seperti itu selama putaran kedua ini? Kesalahan pertama mereka adalah euforia. Euforia kemenangan pada saat Jokowi menang sebagai gubernur. Seragam kotak-kotak dari awal juga saya sudah mengatakan ke beberapa tim sukses mengatakan bahwa terlalu berani menggunakan kotak-kotak karena itu implikasinya dua. Kepuasan terhadap Ahok dan kepuasan terhadap Jokowi juga. Nah jadi pada saat sekarang ekonomi tidak terlalu bagus, masyarakat terimbas juga, ingat lagi kotak-kotak itu. Sama dengan Ahok, jadi ingat lagi dengan kotak-kotak itu. Saya rasa memang agak lebih baik kalau waktu itu mereka ubah itu. Jadi memang euforia yang kemudian dibawa, kemudian kepercayaan diri yang tinggi ini menyebabkan mereka memang agak lupa diri. Saya sudah, memang waktu putaran pertama 43% itu memang jauh di atas perkiraan saya waktu itu. Tapi memang ini disebabkan karena suara Mas Agus juga luar biasa turunnya. Dapat, ya. Nah ini mungkin yang mempengaruhi, tapi begitu 43 kemudian Agus tidak lolos, saya berkeyakinan bahkan waktu itu masih awal-awal putaran kedua mulai, bila Ahok menang saya cukup terkejut gitu, karena dari sisi matematika memang demikian. Dan kemudian sebetulnya tidak banyak juga yang diolah oleh tim kampanye Mas Anies. Jadi memang justru pesan kunci komunikasi politik atau program-program yang ditawarkan tepat sasaran. Kemudian juga pesan-pesan komunikasi yang terjadi, dan mau tidak mau harus saya katakan bahwa ada sentimen agama yang bermain di sana. Dan ini sebetulnya dibantu oleh timnya Basuki Jarot, sentimen agama ini. Pada saat kemudian tiba-tiba Jarot mengubah penampilan menggunakan peci, kemudian menambahkan kata haji di depannya. Berbagai kampanye juga mengatakan bahwa ada Haji Jarot lagi. Nah itu juga sebetulnya membantu masyarakat untuk menilai. Dan serangan-serangan kepada Anies Sandi yang kemudian berbau agama, itu juga berimbas juga kepada warga Jakarta. Kata-kata Islam radikal yang dikeluarkan misalnya ada cukup mengganggu, karena masyarakat Islam di Jakarta pun sudah paham mana yang Islam yang tidak boleh diikuti, mana yang boleh. Jadi hal-hal ini seharusnya tidak terjadi. Nah, dalam teorinya Samuel Huntington, dia tulis buku judulnya The Clash of Civilization. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi dia bilang bahwa pada saat agama bertumbukan dengan budaya, inilah mulai keretakan sebuah negara. Nah ini yang harus kita jaga, karena yang terjadi di Jakarta ini adalah pertumbukan pergesekan antara budaya yang diwakili oleh grup katanya toleransi dengan grup agama. Makanya saya jauh-jauh hari mengatakan kalau cuma tahu Bhinneka Tunggal Ika setengah-setengah, jangan ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika ini
tidak membatasi 4 agama plus 1, tapi memang ada semua agama ini di Bhinneka Tunggal Ika. Yang terjadi kan perdebatannya selalu seperti itu. Mohon maaf, misalnya ada warga yang beragama Kristen mengajak warga yang beragama Kristen lainnya memilih pemimpin beragama Kristen, ini dianggap toleransi, dianggap demokrasi. Tapi bila itu terjadi di Islam, ini dianggapnya radikal dan lain-lain. Nah, ini cukup juga membuat masyarakat berpikir dan kemudian juga berpikir lagi dan akhirnya memilih. Beberapa hal yang dilakukan seperti pergeseran dukungan dari beberapa kelompok agama ternyata tidak terpengaruh banyak. Pak Sony menyambung tadi kalimat bahwa ada pergesekan antara budaya dengan agama yang terjadi di Jakarta. Jakarta ini menjadi tempat banyak suku, banyak ras, kemudian banyak juga pandangan-pandangan yang ada di Jakarta, preferensi politik yang berbeda di Jakarta, dan berbagai macam dari seluruh Indonesia ini ada di Jakarta. Bagaimana Pak Sony selama menjabat sebagai Pak PLT mengatasi dinamika ini? Saya kira dua hal ya. Yang pertama, dari awal saya katakan, Jakarta itu miniatur Indonesia. Jakarta bukan milik satu suku bangsa, bukan milik satu agama. Itu yang harus diketahui. Semua agama, semua suku ada di sini. Itulah pluralisme Jakarta. Saya kira karena itulah di samping toleransi, saling menghargai menjadi sangat penting. Yang pertama, karena itulah saya dari awal, lalu kemudian saya kampanyekan. Saya juga ikut kampanye. Tapi kita semua bersaudara. Apapun itu agamamu, sukumu, rasmu, kita semua bersaudara harus menjaga Jakarta. Karena menjaga Jakarta, menjaga Indonesia. Dan Jakarta ini dicontoh oleh daerah lain di Indonesia. Semua mata melihat Jakarta Pilkada DKI ini. Melelahkan. Pilkada 1, Pilkada 2, dan seterusnya. Itu poin pertama. Poin kedua, proses Pilkada DKI Jakarta yang melelahkan ini, energi sekali. Ini memang ada sisi buruknya bahasa saya. Ada satu yang titik lemahnya. Ini masih yang membuat saya capek juga, karena harus menurunkan spanduk sebanyak 1.385 yang sifatnya memang spanduk provokatif. To some extent, kita setback-nya itu karena masih membawa isu-isu ya, yang sifatnya sara. Sebenarnya harusnya perdebatannya lebih pada program, ya lebih mengedepankan. Sekarang kan tidak, campur ini, dan bahkan lebih menonjol kepada isu-isu agama. Karena akhirnya efeknya buat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, yang jelas dengan berbagai spanduk harus kita hentikan. Jadi sebenarnya sudah bagus proses demokratisasinya, cuma isu-isu yang dibawa harusnya mengedepankan lebih pada program. Saya kira itu ke depan. Sekarang kan tidak menonjolnya, harus kita akui. Tadi Mas Hendy juga sampaikan beberapa isu ini muncul ini agama. Kalau nanti ke depan ini bisa lebih dikurangi, termasuk daerah di Indonesia ini mengurangi isu-isu yang sifatnya primordialisme atau sara, itu akan lebih bagus sehingga ke depan demokrasi kita semakin berkualitas. Ke arah program kompetisinya. Mana yang bagus? Contoh konkret. Menanggulangi macet di Jakarta bagaimana? Kan gitu kan mestinya. Banjir bagaimana? Ekonomi kerakyatan kota bagaimana? Ini akan lebih menarik sesungguhnya. Tapi nah, ada satupun juga di spanduk itu kecuali berbau yang sifatnya. Oke, kita akan menuju. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Sony.